saat aku menatap langit dengan perasaan segar. Fenomena penolakan surgawi, ya. Aku dengar ini adalah fenomena yang sangat langka. Hidup cukup lama, sepertinya aku akhirnya bisa melihatnya sendiri. Giurion, yang mendekatiku entah kapan, menatap langit dengan rasa ingin tahu. Legenda tentang fenomena penolakan surgawi mengatakan bahwa mereka yang memiliki kualitas yang bahkan dicemburui oleh surga menerima tribulasi surgawi lebih awal daripada yang lain. Sepertinya kau benar-benar adalah seorang jenius yang layak mendapatkan fenomena penolakan surgawi. Haha. Jenius? Tak ada kata yang lebih tidak cocok untukku. Itu pujian yang terlalu berlebihan. Berlebihan? Aku bahkan tidak mengenali bakatmu pada awalnya, dan Seo Hueol lah yang membawamu ke ras iblis. Benar-benar, beberapa orang memiliki mata untuk bakat. Mengingat Seo Hueol tampaknya membuat Giurion merasa senang. Pipinya memerah dengan rona merah muda. Aku menghela napas pelan saat melihatnya. Haruskah aku memberitahunya? Tapi bagaimanapun aku memikirkannya, mengungkapkan kebenaran Seo Hueol sepertinya terlalu kejam. Aku memutuskan untuk mengungkapkannya perlahan seiring waktu. Ngomong-ngomong, sekarang kau telah sepenuhnya menyempurnakan darah sejati naga hitam, apakah kau berencana untuk kembali ke Istana Naga Laut? Ya, tentu saja. Ketika aku kembali, aku pasti akan mengatur agar Senior Giu dan Tuan Seo Hueol bertemu. Hem-hem, bukan berarti aku harus bertemu dengannya. Yah, Wajahnya semakin memerah saat ia menggelengkan kepala. Cukup tentang Seo Hueol. Sekarang kau sudah mencapai tahap pembentukan inti. Bisakah kau kembali sendiri? Ya, tentu saja. Aku ingat lokasi Istana Naga Laut dengan baik. Aku mengerti. Lalu, bisakah kau mengantarkan surat dalam perjalananmu? Giurion menyerahkan sebuah surat yang dilipat dalam sutra. Ini adalah... Surat ini harus disampaikan kepada Elder Hoyol dari ras Peng Azur. Ya, aku mengerti. Apakah kau tahu di mana Hoyol berada? Aku bisa masuk ke lantai 7, lantai kehidupan dari Perintah Pelayanan dan menanyakan di sana, kan? Baiklah, selama surat itu sampai dalam waktu 3 bulan. Aku mengandalkanmu. Ya, aku mengerti. Aku membungkuk kepada Giurion untuk mengungkapkan rasa terima kasihku dan kemudian terbang ke langit. Wos! Teknik pelarian terbang dari ras iblis terasa berbeda. Tapi, haruskah aku menyebut ini sebagai teknik pelarian terbang? Teknik pelarian terbang dari suku surga melibatkan peminjaman energi bintang yang terukir di inti emas untuk menyembunyikan diri dalam kecepatan cahaya dan bergerak dengan cepat. Namun, teknik meluncur dari suku bumi memperkuat kekuatan hidup dengan memutar energi yin dan yang di sekitar tubuh, kemudian menguatkan daging untuk meluncur di langit dengan sembrono. Berbeda dari langkah ruang hampa, ini bukan tentang menginjakan kaki pada resistensi udara tetapi menciptakan platform energi spiritual dengan memanipulasi aliran yin dan yang di udara dan melompat di atasnya. Begitulah cara ras iblis terbang di langit. Ini adalah bentuk langkah ruang hampa yang efisien. Wos! Aku terbang menggunakan baik langkah ruang hampa maupun teknik gerak dari suku bumi. Langkah ruang hampa mengurangi konsumsi tenaga, dan teknik meluncur dari suku bumi meningkatkan penguatan tenaga. Aku bisa terbang bahkan lebih cepat dengan lebih sedikit energi. Wei Owung. Lebih lanjut, saat aku memanggil kekuatan naga hitam, energi yin berkumpul di sekitarku, menciptakan awan gelap. Wei Owung. Ini cukup nyaman. Aku meluncur di atas awan gelap, bergerak dengan kecepatan yang sama saat aku melesat sebelumnya. Menggunakan teknik awan yang diajarkan oleh garis keturunan naga hitam, aku terus maju dengan mantap. Setelah menanyakan lokasi ras Peng Azur dan tempat tinggal Elder Hoyol di lantai kehidupan Perintah Pelayanan, aku menggunakan array teleportasi di sana untuk dengan cepat berpindah ke tempat tinggal ras Peng Azur. Ras Peng Azur tinggal di luar wilayah ras naga, di sebuah lembah yang disebut Lembah Hati Surgawi, dan menariknya, meskipun mereka adalah burung, mereka berenang dan hidup di air di bawah lembah. Setelah menjelajahi Lembah Hati Surgawi secara singkat, aku menyampaikan surat Giurion kepada Elder Hoyol. Elder Hoyol, yang berada di tahap 4 aksis yang sama dengan Giurion,
menghela napas dalam-dalam setelah menerima suratku. Proyek penamaan suku bumi ini. Siapa di dunia ini yang mengusulkan rencana semacam itu? Aku mengingat apa yang dikatakan Seo Huel tentang rencana ini. Rencana untuk mengidentifikasi semua nama di dalam suku bumi, dan bagi mereka yang tidak memiliki nama, untuk menciptakan dan mengelolanya dengan nama. Karena nama mengandung takdir, rencana ini bertujuan untuk membaca keseluruhan takdir suku bumi berdasarkan gerakan mereka yang memiliki nama. Meskipun rencana itu sendiri baik, aku merasa itu agak konyol. Semua binatang liar dan burung yang lahir di lapangan adalah bagian dari suku bumi. Untuk mengelola semuanya dengan memberikan mereka nama, seperti mengatakan kita harus memberi nama pada setiap serangga di tepi jalan. Setidaknya, ini adalah proyek yang akan memakan waktu lebih dari 500 hingga 600 tahun. Saat aku berpikir demikian, Elder Hoyol dari ras Peng Azur menghela napas dan berbicara padaku. Ngomong-ngomong, apa pendapat ras naga tentang rencana bodoh ini? Ah, apakah dia bertanya padaku? Setelah sejenak berpikir, aku hanya menyebutkan sikap Seo Huel. Aku hanya anggota peringkat rendah, jadi aku tidak tahu banyak. Tapi Tuan Seo Huel dari ras naga laut, yang aku layani, sangat mendukung rencana ini. Dia bilang ini sangat diperlukan untuk masa depan suku bumi. Entah mengapa. Seo Huel memang menunjukkan respons yang sangat positif terhadap proyek penamaan seluruh suku bumi ini. Mendengar kata-kataku, Hoyol kembali menghela napas dalam-dalam. Mengelola nama seluruh ras oleh satu kelompok, apa yang bisa lebih bodoh dari itu? Sepertinya mereka berpikir jika ras manusia bisa melakukannya dengan daftar nama mereka di Kepulauan Awan, suku bumi juga bisa melakukannya. Tetapi registri yang didirikan oleh ras manusia di Kepulauan Awan mungkin karena mereka adalah satu ras. Suku bumi bukanlah satu ras tetapi kumpulan berbagai ras iblis, dan mengelola semua nama mereka adalah hal yang konyol. Belum lagi, suku bumi sudah kekurangan kekuatan administratif, betapa banyak lagi rencana ini akan membuang-buang? Karena kata-katanya sangat tepat, aku mengangguk setuju. Setelah mendengarkan keluhan Hoyol, aku tinggal di wilayah ras Peng Azur selama beberapa hari, berkenalan dengan beberapa dari mereka. Kemudian, aku perlahan menjelajahi berbagai area di wilayah suku bumi dan kembali ke Istana Naga Laut setelah 2 bulan. Swos. Sambil menunggangi awan, melewati gunung dan sungai, aku membuka mataku lebar-lebar menuju Danau Hati Awan, tempat Istana Naga Laut berada. Wow, ini berubah sangat banyak dalam waktu yang singkat. Di sekitar Danau Hati Awan, terumbu karang besar telah tumbuh. Secara harfiah, terumbu karang yang tumbuh di darat. Di terumbu karang tersebut, mirip dengan apa yang aku lihat di ladang kapas Giurion, banyak ras Buddha sedang bekerja. Karena keberadaan mereka, area di luar Danau Hati Awan cukup ramai. Seo Huel mulai bisnis aneh lagi, ya. Aku melirik para Buddha sebentar sebelum mencoba memasuki Danau Hati Awan. Kemudian, pandanganku tanpa sengaja jatuh pada pengawas yang mengelola para Buddha. Pengawas itu, mengelola para Buddha dengan tatapan tajam, adalah seekor kambing bipedal. Aku melihat lagi, berpikir aku salah lihat, tetapi tetap sama. Di sana, sebagai pengawas yang mengelola para Buddha di terumbu karang dekat Danau Hati Awan, berdiri seekor kambing bipedal. Bek Nyeong? Tidak. Mereka adalah kambing. Anggota ras Bek Nyeong sedang mengelola para Buddha di terumbu karang dengan cambuk di tangan dan tatapan tajam. Hiasan terumbu karang yang indah melingkari leher mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku akan mencari tahu detailnya setelah bertemu Seo Huel. Aku turun dan segera setelah mencapai penghalang Istana Naga Laut yang familiar, ekspresi ras naga laut yang menjaga penghalang berubah secara dramatis. Ah, tidak. Kau adalah... Aku memperlihatkan penampilanku, yang telah menyempurnakan darah sejati naga hitam, menunjukkan tanduk hitam dan sisik hitam. Melihat itu, para penjaga gerbang pembentukan inti awal Istana Naga Laut memandangku dengan tidak percaya dan terkejut. Manusia Tuan Seo Huel yang membawanya. Mengapa seseorang sepertimu menyempurnakan darah sejati naga hitam? Jika kami menerima darah sejati itu, kami bisa menjadi lebih kuat. Aku memandang mereka dan tersenyum. Berhenti omong kosong dan buka gerbangnya.
Manusia sepertiku membutuhkan rekomendasi untuk berpartisipasi dalam penggabungan darah binatang abadi, tetapi iblis suku bumi sepertimu bisa mendaftar dengan bebas karena memenuhi semua syarat, kan? Tersentuh oleh ejekanku, mereka menggertakkan gigi tetapi membuka penghalang istana naga laut. Segera setelah aku memasuki penghalang, ruang bergetar di sekitarku. Wei Wung. Ruang terbuka, dan melalui itu, aku bisa melihat kantor Seo Hwel. Dia duduk dengan nyaman dan melambai agar aku masuk. Selamat datang, apa kabar selama di bawah Senior Gyu? Aku mendekati Seo Hwel dan berbicara. Senior Gyu sangat baik, jadi aku menikmati waktu dengan sangat baik. Itu kabar baik. Aku tidak menyangka menyempurnakan darah sejati naga hitam akan memakan waktu selama ini. Kau mungkin perlu istirahat. Kami telah membangun kamar baru di seluruh istana naga laut selama perluasan. Bagaimana kalau beristirahat di salah satu kamar baru? Seo Hwel tampaknya berencana mengirimku ke sebuah kamar yang mencurigakan segera setelah kedatanganku. Aku menyelesaikan penyempurnaan darah sejati hanya dalam 1 hari. Namun, Senior Gyu mempercayakan padaku untuk mengantarkan surat, yang membuatku mengunjungi Ras Peng Azur di antara yang lain, sehingga terjadi keterlambatan. Aku memberitahunya terlebih dahulu bahwa aku telah membuat kenalan di komunitas suku bumi, mencegah rencananya. Aku berharap kau telah membentuk koneksi yang baik. Dalam jalur kultivasi, koneksi sangat berharga. Terutama bagi kita yang hidup lama, momen singkat bisa membentuk koneksi. Seo Hwel menganggap koneksi yang kubuat sebagai singkat, mempertanyakan apakah akan ada pertemuan lebih lanjut dengan mereka. Meskipun singkat, persahabatan kami semakin dalam, dan aku telah mengatur untuk bertemu beberapa dari mereka lagi segera di perintah pelayanan. Terutama, banyak yang tertarik untuk mendiskusikan proyek penamaan suku bumi yang kau sebutkan sebelumnya. Aku dengan tegas memberitahu Seo Hwel bahwa aku telah membuat rencana, mencegahnya dari niat buruk lebih lanjut. Perintah pelayanan. Kau masih di tahap pembentukan inti. Bukankah berbahaya pergi ke sana? Setelah bergabung dengan darah sejati naga hitam dan mendapatkan kekuatan naga yang perkasa, aku percaya tidak ada lagi yang bisa mengancamku di wilayah suku bumi. Dia tampaknya enggan mengizinkanku pergi, menggunakan tingkat kultivasiku sebagai alasan, tetapi aku memanfaatkan nama naga hitam. Seo Hwel tertawa kecil dan mengangguk. Jika begitu, silakan. Mendiskusikan sesuatu yang sepenting proyek penamaan suku bumi, aku merasa tenang. Terima kasih. Hewu. Aku merasa lelah setelah percakapan dengan Seo Hwel. Satu kesalahan bisa berarti terkurung di sebuah ruangan yang tidak diketahui, menjalani transformasi oleh Seo Hwel dengan cara yang berbeda dari penguasa gila. Sebaiknya aku lebih baik berdansa telanjang di atas pisau. Saat aku merenung dalam ketakutan. Ngomong-ngomong, kau belum punya kesempatan untuk menyapanya. Orang yang menyebabkan keributan di ladang Senior Gyu terakhir kali. Kenalkan dirimu. Dengan sekali gerakan jarinya, Seo Hwel membuka celah ruang, dan Baek Nyong muncul. Apa ini? Baek Nyong, kau sudah melihatnya terakhir kali. Ini adalah Seo Eun Hyun, salah satu kultivator tahap akhir dari ras naga laut kami. Aku harap kalian berdua bisa akur. Ya, tuanku. Baek Nyong berlutut secara alami sebagai balasan kepada Seo Hwel. Apakah orang ini bukan dari suku hati? Benar. Bagaimana bisa? Apakah dia telah mencuci otak seorang anggota suku hati? Tapi niat Baek Nyong tampaknya normal, tidak menunjukkan tanda-tanda telah dicuci otaknya. Bagaimana? Ras kambing putih, termasuk Baek Nyong, diperbudak dan diperlakukan buruk di seluruh alam dingin cerah. Aku menggunakan kekuatanku untuk membeli dan membebaskan kerabatnya dari ladang-ladang terdekat. Kemudian, aku mengatur agar mereka hidup sebagai spesies penguasa di terumbu karang yang dikelola oleh ras naga laut kami. Meskipun tidak cocok untuk kultivasi, sehingga sulit bagi mereka untuk mempelajari metode, mereka tampaknya puas dengan kehidupan mereka yang berubah. Aku memandang Baek Nyong. Apakah dia tidak melihat esensi hatiku? Atau apakah dia melihatnya, tetapi juga melihat bahwa orang-orangnya diselamatkan pada saat yang sama? Yang jelas adalah bahwa Baek Nyong telah menjadi setia kepada Seo Hwel, terpengaruh selama beberapa bulan ini. Aku menelan ludah.
Dia tahu aku telah memunculkan esensi hatiku. Apakah dia melaporkan itu kepada Seo Hweol? Tidak, itu jelas. Ada 100% kemungkinan dia melakukannya. Itu berarti, Seo Hweol menyadari aku berasal dari suku hati dan berbicara denganku dengan mengetahui fakta itu. Apa yang harus aku lakukan? Bodoh saja. Setelah memperoleh anggota terhormat dari suku hati, tidak akan ada yang menghalangi jalan Tuan Seo Hweol sekarang. Haha, kau terlalu memujiku. Tidak sama sekali, Tuan Seo Hweol pasti. Aku merasakannya saat berbicara dengan Seo Hweol. Sungguh, Seo Hweol, orang ini. Dia telah menjadi semakin sulit untuk dihadapi daripada sebelumnya. Sebelumnya, agak mungkin untuk menebak niatnya karena dia mudah menyampaikan niatnya. Namun, setelah menghabiskan beberapa bulan dengan Baek Nyeong, hampir tidak ada gangguan dalam emosinya. Sial. Ular yang sudah sulit dihadapi ini menjadi semakin menantang setelah mengambil suku hati di bawah kendalinya. Tapi aku tidak hanya berwisata selama beberapa bulan ini. Aku menjalin kenalan dengan ras Peng Azur di antara beberapa ras lainnya. Aku membentuk koneksi yang tidak diketahui oleh Seo Hweol. Karena Seo Hweol tidak tahu siapa yang telah aku temui dan koneksi apa yang telah aku buat, dia tidak bisa memperlakukanku sembarangan lagi. Kau mungkin berpikir kau sudah mengendalikanku sepenuhnya. Tetapi setelah aku berhasil lolos, mengendalikanku tidak akan semudah sebelumnya. Ngomong-ngomong, apakah kau mengatakan akan pergi ke perintah pelayanan dalam beberapa hari untuk mendiskusikan proyek penamaan suku bumi? Ya. Itu bagus. Aku juga akan bergabung. Ya? Aku memandang Seo Hweol, mempertanyakan. Dia tersenyum. Aku juga memiliki ketertarikan besar terhadap proyek penamaan suku bumi. Dan demikian, beberapa hari berlalu. Seo Hweol dan aku masuk ke perintah pelayanan. Sial, dia sulit dihadapi. Aku memikirkan Seo Hweol, yang tersenyum di sampingku. Saat ini, dia belum mengatakan apapun tentang aku yang berasal dari suku hati. Mengingat sifatnya yang menggunakan apapun untuk keuntungannya, dia kemungkinan menyimpan fakta bahwa aku dari suku hati untuk digunakan jika diperlukan. Sepertinya tidak perlu khawatir tentang itu. Yang mengkhawatirkanku adalah bahwa dia mengikutiku, memantau setiap gerakanku. Aku memang mengatakan akan bertemu beberapa ikatan yang telah kubentuk hari ini. Secara khusus, sebagai seseorang yang hanya berada di tahap pembentukan inti, aku belum membentuk persahabatan yang kuat dengan para petinggi ras iblis lainnya. Aku hanya menggunakan nama senior Giu untuk dengan susah payah mengamankan tempat untuk menghadiri diskusi tentang proyek penamaan suku bumi. Selama fondasi sejati aku tidak terungkap kepada Seo Hweol. Bersama dengan Seo Hweol, kami menuju rapat diskusi di lantai 7 mengenai proyek penamaan. Ah, kau sudah tiba. Oh, dan ini pasti. Aku Seo Hweol. Ah, Yang Mulia Seo Hweol. Senang bertemu denganmu. Aku Hoyol dari ras Peng Azur. Seo Hweol, sebagai naga tahap 4 aksis, dengan mudah menghadiri diskusi karena statusnya. Awalnya, aku seharusnya menyaksikan pertemuan dari tempat yang jauh di belakang Hoyol, tetapi secara tak terduga, aku mendapati diriku berpartisipasi dalam pertemuan tepat di samping Seo Hweol. Sial. Aku mengatur ekspresiku saat duduk di sampingnya, tetapi hanya dengan berada di sampingnya membuatku merasa seolah aku akan gila. Setelah beberapa saat, perwakilan dari 13 ras suku bumi utama, semuanya adalah kultivator tahap 4 aksis, duduk di sekitar meja bundar dan memulai pertemuan. Perwakilan untuk ras naga adalah seekor naga hitam bernama Hyeon Chal, dan Seo Hweol serta aku duduk di samping Hyeon Chal sebagai pengamat. Pertama-tama, rencana bodoh yang disebut proyek penamaan seluruh suku bumi ini seharusnya tidak ada. Hoyol, elder dari ras Peng Azur, dengan keras memukul meja. Itu adalah pemborosan upaya administratif. Dan bahkan kemudian, diragukan apakah itu akan menunjukkan efek yang jelas dibandingkan dengan tindakan suku surga yang mengamati energi surgawi. Di sisi seberang, perwakilan dari ras harimau agung menggeram sebagai balasan. Sementara aku setuju bahwa itu adalah rencana bodoh, itu tidaklah tidak berguna. Apakah perlu atau tidak, kita tidak akan tahu sampai kita mencoba, bukan? Apakah mengelola nama seluruh suku bumi tampak mudah bagimu?
Itu bahkan tidak akan dikelola dengan baik. Jeritan Hoyol disambut dengan anggukan khawatir dari elder ras kura-kura hitam hantu Yin. Meskipun mengelola nama mungkin tampak sepele, seperti yang kalian semua tahu, nama mengandung takdir di dalamnya. Apa yang kita coba kelola adalah takdir seluruh suku bumi. Bahkan Grand Cultivator di tahap integrasi pun tidak yakin mengelola takdir ras mereka sendiri. Jadi bagaimana rencana yang sembrono seperti itu bisa dijalankan? Benar, elder dari ras kura-kura hitam hantu Yin, nama memang mengandung takdir. Namun, apa yang kita coba lakukan bukanlah mengganggu takdir, tetapi mengamati aliran takdir melalui pengelolaan nama. Hion Chal dari ras naga hitam membalas elder ras kura-kura hitam hantu Yin, dan pertemuan dipenuhi dengan diskusi yang panas. Seo Hueol mengamati pemandangan itu dan tersenyum samar. Untuk perwakilan ras naga, bolehkah aku, Seo Hueol dari ras naga laut, keluarga cabang dari ras naga hitam, berbicara sepatah kata? Ketika intensitas pertemuan mencapai puncaknya, Seo Hueol tersenyum lembut dan mengusulkan kepada Hion Chal. Hion Chal tampaknya akan mengatakan sesuatu tetapi kemudian, tiba-tiba mengernyitkan dahi, mengizinkan Seo Hueol untuk berbicara. Aku mengamati pemandangan itu, dengan alis berkerut. Apa? Apakah mereka berkomunikasi sesuatu di antara mereka? Itu bukan telepati. Juga tampaknya bukan mantra atau kemampuan supernatural karena tidak tercatat di salah satu indera aku. Sungguh, Seo Hueol selalu memiliki beberapa koneksi dengan ras naga hitam. Sepertinya ini adalah metode yang hanya bisa digunakan oleh Seo Hueol dan ras naga hitam. Seo Hueol berdiri, tersenyum lembut, dan melihat sekeliling pertemuan sebelum berbicara. Selamat siang, aku Seo Hueol, kepala ras naga laut, keluarga cabang dari ras naga hitam. Karena suasana tampak memanas, izinkan aku merangkum pendapat kedua sisi secara singkat. Seo Hueol dengan terampil merangkum pandangan bertentangan dari pertemuan. Dia kemudian mulai mengubah pertemuan yang argumentatif menjadi sesuatu yang menyerupai forum debat. Aturan sedang ditetapkan dalam pertemuan ini. Sebuah pertemuan dari kultivator iblis 4 aksis mungkin tampak sebagai acara yang bermartabat, tetapi kenyataannya berbeda. Setiap peserta, mengandalkan kekuatan brutalisme dan insting brutal dari seumur hidup kultivasi, percaya bahwa suara yang paling keras dan kekuatan ras yang terkuat adalah satu-satunya kebenaran, yang mengarah pada diskusi yang tidak produktif sejauh ini. Namun, Seo Hueol mendengarkan klaim kedua sisi, tampaknya mengorganisir argumen mereka, mencari keseimbangan di antara mereka, dan menggunakan keseimbangan itu untuk menciptakan aturan untuk diskusi. Bagaimana jika kita memerlukan izin dari moderator untuk berbicara mulai sekarang? Tak lama kemudian, Seo Hueol mengambil alih peran moderator dari Hion Chal yang awalnya memimpin pertemuan. Wow! Aku mengagumi secara diam-diam bagaimana Seo Hueol dengan mahir memediasi perselisihan binatang iblis dan mengambil kendali. Jadi penolakan terhadap proyek penamaan seluruh suku bumi merasa bahwa rencana itu tidak layak untuk dibahas. Benar. Jika demikian, bolehkah aku bertanya kepada Hion Chal, yang mengetahui contoh dari suku surga, untuk berbicara? Bahkan setelah mengambil alih, Seo Hueol tidak menggunakan posisinya untuk menyampaikan pendapatnya. Sebaliknya, dia memberikan lebih banyak kesempatan berbicara kepada Hion Chal atau mereka yang mendukung proyek penamaan, secara halus mengarahkan suasana diskusi menuju dukungan. Setengah hari berlalu. Sekarang, proyek penamaan seluruh suku bumi telah diputuskan untuk dilanjutkan di bawah kesepakatan dari 13 ras suku bumi utama. Aku percaya tidak ada keberatan? Tidak ada. Tidak, aku puas. Usulan yang mulia sangat baik. Haha, mengubah mereka yang tidak berpartisipasi dalam proyek penamaan menjadi eliksir dan mendistribusikannya di antara ras-ras adalah ide yang brilian. Dengan demikian, rencana aneh dari proyek penamaan seluruh suku bumi mulai dilaksanakan sesuai keinginan Seo Hueol. Usulan menjijikan untuk mendistribusikan ras iblis minor yang menolak menjadi eliksir atau sumber daya di antara ras-ras utama juga dengan menjijikan terwujud oleh Seo Hueol. Aku punya pertanyaan, jika boleh. Aku bertanya kepada Seo Hueol saat kami kembali ke Istana Naga Laut. Di tempat-tempat yang tidak terlihat oleh Seo Hueol, aku telah bertemu dan membentuk kesepakatan dengan ras iblis yang menolak kata-kata Seo Hueol. Jadi seharusnya tidak ada lagi risiko untuk dihilangkan secara diam-diam oleh Seo Hueol. Bolehkah aku bertanya dengan berani mengapa kau mendorong begitu keras untuk proyek penamaan seluruh suku bumi?
Aku meragukan dia akan memberikan jawaban langsung. Namun, aku penasaran. Apa sebenarnya yang Seo Huel tuju dengan obsesinya terhadap nama? Seo Huel mulai berbicara. Alam dingin cerah sebagian besar terdiri dari binatang iblis tanpa nama. Benar, banyak di antara ras iblis tidak lahir seperti itu dari awal. Apakah kau tahu tentang itu? Apa yang kau maksud? Swos. Seo Huel tiba di atas istana naga laut, di langit di atas danau hati awan, dan menunjuk ke langit. Ada sebuah legenda di alam dingin cerah. Legenda? Apakah kau tahu bahwa nama alam dingin cerah awalnya bukan dingin cerah, tetapi dingin luas? Dingin luas? Aku teringat tentang giok dingin luas, yang mencemari dan mengikis alam iblis dengan energi spiritual, dan rumus dingin luas, dasar dari metode binatang iblis. Keduanya mengandung nama dingin luas. Aku tidak tahu arti dari dingin luas, tetapi apakah itu nama lama dari alam dingin cerah? Aku minta maaf atas kurangnya pengetahuanku. Ini adalah pertama kalinya aku mendengar tentangnya. Itu dapat dimengerti. Ini adalah legenda yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Dahulu kala, sebelum alam darah yin dan alam iblis sejati terpisah. Iblis sejati, hantu neter, kekuatan kuno, emas ungu, dan alam dingin luas semuanya dianggap sebagai alam menengah yang setara. Namun, setelah nenek moyang ras naga mengakhiri perang dengan alam iblis sejati, alam dingin luas kehilangan nenek moyangnya dan menjadi dunia yang diinginkan oleh alam menengah lainnya. Seo Huel membagi ruang, melangkah langsung ke kantornya di dalam istana naga laut, melanjutkan kisahnya. Suatu hari, para pemimpin alam dingin luas berkumpul untuk membahas situasi genting mereka. Mereka menyadari bahwa jika hal ini terus berlanjut, alam dingin luas akan sepenuhnya dijarah oleh alam menengah lainnya. Jadi, mereka memutuskan untuk mengganti nama alam tersebut. Setelah berada di dalam kantor istana naga laut, Seo Huel menggunakan artefak komunikasi untuk memanggil beberapa naga laut ke kantornya. Orang-orang yang dipanggil semuanya adalah elder tahap jiwasa dari ras naga laut. Aku berdiri mendengarkan cerita Seo Huel. Mereka mencari mandat ilahi, takdir, dari surga untuk memberikan nama yang paling menguntungkan kepada alam dingin luas, dan dengan demikian, alam dingin luas diberikan nama dingin cerah, melambangkan cahaya. Cahaya? Sejak alam dingin cerah diberikan nama cahaya, itu selalu diikuti oleh keberuntungan surgawi. Setelah mengganti nama alam, alam dingin cerah menjadi salah satu alam menengah terkuat di samping alam darah yin. Ini adalah kisah kuno yang menjelaskan pentingnya nama yang diturunkan di alam dingin cerah. Apakah ini sejarah alam dingin cerah? Bukan sejarah, hanya sebuah kisah kuno yang diturunkan. Apakah itu benar atau tidak penting. Yang penting adalah bahwa nama dapat mengganggu takdir, dan memiliki banyak yang memiliki nama yang menguntungkan adalah berkah bagi suku bumi. Singkatnya, memberikan nama baik kepada banyak binatang iblis tanpa nama adalah tugas yang harus kita penuhi sebagai anggota suku bumi. Aku mengerti. Akhir-akhir ini, sulit untuk memberitahu apakah kata-kata Seo Huel benar atau salah. Setelah memasukkan Baek Nyong, niatnya bahkan menjadi lebih tidak jelas. Begitu pula, tidak mudah untuk menilai dengan melihat langsung esensi hatinya. Melakukan hal itu terasa seperti mataku akan membusuk dari paparan. Bagaimana? Apakah itu menjawab sebagian dari rasa ingin tahumu? Ya, terima kasih. Haha, aku senang mendengarnya. Silakan masuk. Oh, dan karena kau telah menyempurnakan darah sejati naga hitam, kau adalah anggota ras naga yang sah, bukan? Ya, benar. Jadi sebagai anggota sah dari ras naga, aku akan memastikan namamu ditambahkan ke daftar naga. Terima kasih. Daftar naga. Pikiran tentang namaku yang terukir di tengkorak nenek moyang ras naga terasa aneh. Terutama setelah mendengar tentang pentingnya, nama, itu meninggalkanku dengan perasaan tidak nyaman. Setelah namamu ada di daftar naga, kau akan dapat secara resmi memegang jabatan di dalam istana naga laut dan hidup dengan martabat. Aku sangat berterima kasih. Setelah bertukar basa-basi dengan Seo Huel, aku meninggalkan kantornya. Saat keluar, aku melirik para elder jiwasa yang memasuki kantor Seo Huel. Sungguh,
Seo Huel jarang mengadakan pertemuan seperti ini. Dia selalu berbicara dengan para elder atau dewan di tempat umum. Sangat tidak biasa baginya memanggil para elder ke kantornya yang pribadi. Haruskah aku mengintip apa yang mereka diskusikan? Aku kembali ke kamarku dan mulai menguping percakapan Seo Huel melalui sirkuit. Segera, kata-kata yang dipertukarkan di kantor Seo Huel ditransmisikan kepadaku melalui sirkuit. Karena itu, proyek penamaan seluruh suku bumi sekarang akan dilaksanakan di seluruh wilayah suku bumi. Selain itu, karena personel administratif akan dibutuhkan untuk proyek penamaan suku bumi, aku akan memilih beberapa administrator dari ras naga laut untuk direkomendasikan sebagai tokoh kunci untuk proyek ini. Pasti ada agenda tersembunyi. Sejujurnya, cerita seperti dongeng yang Seo Huel ceritakan dengan santai tidak tampak sangat dapat dipercaya. Tidak mungkin Seo Huel akan melakukan tugas yang bersifat publik seperti memberikan nama baik kepada suku bumi untuk memimpin mereka menuju kemakmuran. Tugas kalian akan berada di tempat di mana kalian akan memverifikasi nama yang mengalir dari seluruh wilayah suku bumi. Hanya ada satu hal yang perlu kalian lakukan. Sekarang, Seo Huel, apa sebenarnya yang kau rencanakan? Kata-kata Seo Huel berlanjut. Temukan mereka yang memiliki karakter untuk sebab, in, dan koneksi, yeon, dalam nama mereka. Sebab dan koneksi? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Biarkan aku memperjelas syarat satu persatu. Nama-nama tersebut akan mengandung in, sebab, dan yeon, koneksi, satu karakter masing-masing. Mereka yang memiliki nama-nama ini akan tinggal dekat satu sama lain dan jika ras memiliki jenis kelamin, pemilik nama tersebut akan dibagi menjadi laki-laki dan perempuan. Mengapa ini terasa akrab? Mendengar penjelasan Seo Huel, entah bagaimana menggugah ingatanku pada sepasang kekasih tertentu. Makhluk-makhluk ini adalah individu yang memiliki takdir yang unik, sangat mungkin merupakan pasangan atau kekasih. Jika kalian menemukan individu seperti itu, bawalah catatan mereka kepadaku. Bahkan catatan dari ribuan tahun yang lalu yang menyatakan keberadaan individu tersebut akan cukup. Mereka adalah takdir yang bereinkarnasi terus-menerus, mengulangi takdir mereka selamanya. Jika kalian menemukan catatan tersebut, pastikan untuk membawanya kepadaku. Mengapa ini? Meskipun tampaknya tidak mungkin, aku tidak bisa tidak berpikir bahwa orang-orang yang dicari Seo Huel adalah orang-orang yang aku kenal. Semua ini demi kemakmuran ras naga laut kami. Jika kalian mengikuti saya kali ini, seperti yang kalian lakukan di alam kepala, kemakmuran akan mengikuti kita. Jika Sang Pangeran Agung memerintahkan, kami akan mengikuti. Para tetua yang berada di tahap jiwa Naschen membungkuk dan memberikan penghormatan kepada Seo Huel. Setelah tiba di alam dingin cerah, Seo Huel menurunkan pangkatnya dari Raja Bangsawan dan diberi izin untuk menggunakan gelar Pangeran Agung, dan mulai saat itu, ia dikenal dengan sebutan itu. Namun, apakah Sang Pangeran Agung yakin bahwa makhluk yang kau cari adalah mereka yang terlahir dengan takdir tertentu? Benar. Seo Huel mengangguk lembut menjawab pertanyaan sang tetua. Tidak akan mudah untuk menemukan mereka yang terlahir dengan takdir yang begitu spesifik. Jika takdir tersebut memang ada, maka mereka pasti ada. Namun, mungkin mereka belum terlahir, atau mereka mungkin sudah tua dan meninggal. Tidak masalah. Bahkan jika hanya catatan tentang individu tersebut, kirimkan kepada saya. Dengan mengumpulkan catatan ini dan menemukan pola reinkarnasi mereka, suatu hari aku mungkin bisa memprediksi di mana mereka akan terlahir dan pergi ke sana. Ya. Namun, setidaknya, ini akan memakan waktu 300 tahun. Aku berharap Sang Pangeran Agung mempertimbangkan hal ini. Apakah ada pilihan? Aku terjebak dalam pikiranku, mendengarkan cerita Seo Huel. Apa yang dibicarakan Seo Huel pasti anak-anak yang aku kenal. Memiliki nama sebab dan hubungan, terlahir dekat satu sama lain dengan jenis kelamin yang berbeda. Ditakdirkan untuk jatuh cinta dan mati pada saat yang sama. Aku pernah melihat individu semacam itu. Mengapa ia mencari makhluk semacam itu? Semakin aku mengenal Seo Huel, semakin aku merasa terjebak dalam kubangan. Sejak di alam kepala, hal ini sudah terjadi. Menyisihkan fakta bahwa ia berada di tahap makhluk surgawi,
Sebuah alam yang sepertinya tak dapat aku jangkau. Ia selalu tampak memiliki rencana yang melampaui imajinasiku, bertindak sesuai dengan rencana tersebut. Apa yang bisa menjadi tujuannya? Apa keinginan Seo Hweol? Aku harus meningkatkan kultivasiku secepat mungkin. Bagaimanapun, setelah aku mencapai tahap jiwa Naschen, aku seharusnya bisa menemukan cara untuk bertahan bahkan di hadapan Seo Hweol, yang berada di tahap 4 aksis. Untuk berbicara dengannya setara, aku harus setidaknya mencapai keadaan itu. Menggeliat, menggeliat. Aku melihat kotak kaca yang tersimpan di kamarku. Di dalamnya adalah centipede yang menggeliat yang mengikutiku dari alam kepala. Sebuah koneksi yang diberikan kepadaku oleh segel perintah pelayanan. Saat pertama kali aku bertemu dengannya, itu adalah telur yang diletakkan oleh induk centipede yang kulihat di desa itu. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika aku pertama kali mulai hidup dengan cara sekte penciptaan surga Azur. Aku merawatnya menggunakan buku-buku mengenai binatang iblis yang aku peroleh dari tetua gerbang roh barat. Aku membuat pil pakan serangga yang dikatakan bermanfaat bagi binatang iblis dan tidak segan-segan memberikan dukungan agar ia beradaptasi dengan baik terhadap energi spiritual di alam dingin cerah. Usahaku tidak sia-sia, karena centipede itu hidup dengan baik hingga aku ditugaskan ke alam iblis. Namun, mungkin karena umur centipede, ia meninggal karena usia tua tepat sebelum itu. Kali ini adalah wilayah ras iblis. Aku bertanya-tanya apakah ia bisa hidup sedikit lebih lama di sini, bangkit sebagai binatang iblis. Sambil melihat centipede, aku tiba-tiba berpikir tentang nama. Ngomong-ngomong, apakah aku belum menamai makhluk ini sampai sekarang? Aku merasa sedikit menyesal memikirkan hal itu. Bahkan jika tidak dalam kehidupan ini, dalam siklus saat aku bersama penguasa gila, ia telah memberikan bantuan yang signifikan padaku. Memikirkan bahwa ia hidup selama beberapa tahun tanpa nama membuatku merasa bersalah. Apa nama yang baik untukmu? Nama membawa takdir. Seperti yang dikatakan Seo Hweol, dalam cerita kuno alam dingin luas, nama yang baik membawa takdir yang baik. Sebaiknya aku memberinya nama yang baik. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk menamai centipede tersebut selama proyek penamaan suku bumi yang akan datang. Jika ini adalah rencana besar, seharusnya bisa memberinya nama yang baik. Apalagi, proyek penamaan suku bumi melibatkan membaca takdir dan memberikan nama kepada suku bumi sesuai dengan itu. Jika ia dinamai di sana, centipede itu akan menerima nama yang sangat cocok dengan takdirnya. Just wait until it's implemented in a few months. Aku memberi makan centipede yang menggeliat sambil merenung. Centipede itu tampak tidak memiliki pemikiran tertentu. Proyek penamaan suku bumi. Sebuah tugas untuk mengumpulkan dan mengelola nama semua anggota suku bumi, dan bagi mereka yang tidak memiliki nama, memberikan mereka satu. Karena nama mengandung takdir, rencananya adalah untuk mengelola nama-nama ini dan mengamati secara tidak langsung takdir keseluruhan suku bumi dengan melihat tren nama-nama tersebut. Rencana ini, yang dilaksanakan oleh Seo Hweol dan lainnya, akhirnya diimplementasikan hari ini, tepat di bawah 2 tahun setelah regresi. Para tetua jiwa Naschen yang Seo Hweol kirim ke Aliansi Naga Sejati secara berkala mengirimkan nama-nama yang memenuhi syarat yang ia minta. Tentu saja, meskipun nama-nama tersebut benar, hampir tidak ada yang memenuhi syarat spesifik yang diinginkan Seo Hweol. Saya rasa seluruh proyek penamaan suku bumi hanyalah alasan, dan menemukan pemilik nama-nama tersebut adalah tujuan sebenarnya dari Seo Hweol. Mengingat sifat Seo Hweol, ia mungkin tidak terlalu tertarik pada tugas kemanusiaan seperti memahami takdir suku bumi. Ia hanya mendorong ini karena memberikan kesempatan untuk mengumpulkan nama-nama dan catatan suku bumi yang tersebar di seluruh dunia ke satu tempat. Niat sebenarnya hanyalah untuk menemukan pemilik nama-nama tersebut. Selamat pagi, Sang Pangeran Agung. Aku menuju kantor Seo Hweol untuk memberikan salam pagi. Oh, ada apa kau datang ke sini? Seo Hweol tampaknya sedang meramu eliksir, telah menyiapkan tungku alkimia di tengah kantornya. Aroma samar darah menunjukkan bahwa inti iblis terlibat dalam proses tersebut. Aku mendengar bahwa proyek penamaan suku bumi telah diumumkan dan dilaksanakan di seluruh wilayah suku bumi. Haha, memang. Seo Hweol tersenyum sedikit dan mengaduk isi di dalam tungku alkimia. Tampaknya semua 13 ras utama juga puas. Usulanku pasti terdengar menarik.
Memang, untuk mereka yang menentang proyek penamaan, Seo Hueol mengusulkan rencana untuk menangkap ras kecil dan binatang iblis dari gunung dan sungai, menjadikannya sumber daya, dan memberikannya kepada oposisi. Dengan usulan itu, oposisi setuju secara bulat terhadap proyek penamaan, dan proyek itu dilaksanakan dengan kepuasan semua orang. Kecuali untuk ras kecil yang dikorbankan oleh usulan Seo Hueol. Meskipun prosesnya menjijikan, aku belum berada pada tingkat di mana aku bisa melakukan apapun tentang itu. Aku berharap nama sahabat dekatku diberikan selama proyek penamaan. Oh, sahabatmu? Apakah sahabatmu tidak memiliki nama? Ya, sahabatku masih belum memiliki nama. Tetapi mereka sangat berharga bagiku, jadi aku ingin memberinya nama yang baik. Haha, mengerti. Aku akan memastikan untuk meminta petugas penamaan untuk mengurusnya dengan baik. Jadi, siapa sahabat ini? Aku mengeluarkan kotak kaca dari gulungan penyimpananku dan menunjukkan centipede tersebut kepada Seo Hueol. Seo Hueol melihat centipede itu dengan ekspresi tertawa. Apakah makhluk kecil ini sahabatmu? Ya. Aku melihat niat Seo Hueol sedikit goyah. Akhir-akhir ini, sulit untuk membaca niat Seo Hueol, tetapi terkadang ia menunjukkan hal itu dengan cara seperti ini. Seo Hueol tampaknya menyesali sesuatu. Dia pasti kecewa karena berpikir untuk menggunakan centipede sebagai sandera. Tetapi sekarang setelah dia menyadari itu hanyalah hewan peliharaan, dia tidak melihat nilai di dalamnya. Kemungkinan besar dia merasa menyesal karena alasan tersebut. Setelah sejenak mengamati centipede, Seo Hueol tersenyum dan berkata, "Sahabat yang sangat lucu, rawatlah dengan baik. Sekarang, aku akan melanjutkan penyulingan eliksirku." Seo Hueol melemparkan dua inti iblis, satu yang dipenuhi energi yin dan satu lagi dengan energi yang, ke dalam tungku alkimia. Ngomong-ngomong, apakah kau tidak tertarik pada alkimia? Meskipun alkimia binatang iblis kita berbeda dari ras manusia, alkimia adalah bagian yang tak terpisahkan dari jalan kultivasi, dan akan baik untuk belajar. Aku menghargai niatmu, tetapi aku terlalu sibuk dengan kultivasiku sendiri untuk meluangkan perhatian pada alkimia. Begitu? Tapi selami alkimia, dan semakin dalam kau pergi, semakin menyenangkan. Pencerahan dari alkimia juga terhubung dengan pencerahan dari kultivasi. Wei Wung. Ketika Seo Hueol menambahkan dua inti iblis ke dalam tungku, simbol Taiji muncul di dalamnya. Dasar dan esensi dari metode binatang iblis yang kita kultivasikan adalah sirkulasi dan rotasi yin dan yang, harmoni. Namun, aku telah menyadari sesuatu melalui alkimia sejak alam yang lebih rendah. Seo Hueol mengeluarkan botol giok hijau dari gulungan penyimpanannya, menuangkan isinya ke dalam tungku alkimia di mana simbol Taiji sedang berputar. Ini disebut asam berdiri hijau. Ini memiliki sifat mencegah pencampuran energi yin dan yang. Wei Wung. Saat Seo Hueol menaburkan asam berdiri hijau ke dalam tungku, simbol Taiji yang sebelumnya berputar tidak lagi bergabung dan malah terpisah. Namun, yang menarik adalah bahwa yin dan yang secara inheren berusaha untuk menjadi satu. Bahkan jika kau menambahkan eliksir yang memisahkan mereka, energi yin dan yang berusaha untuk bercampur. Wei Wung. Benar apa yang dia katakan? Energi yin dan yang di dalam tungku mulai berotasi sendiri, berusaha untuk saling melilit. Dan, yin dan yang berputar paling ganas ketika mereka bersama tetapi tidak bisa bercampur. Dengan memisahkan aliran yin dan yang dan mempertahankan keseimbangan halus di mana mereka hampir bertemu tetapi tidak, yin dan yang akan berputar tanpa henti, menghasilkan hampir kekuatan tak terbatas. Apa pendapatmu? Meskipun aku menemukan ini melalui alkimia, itu juga bisa diterapkan pada metode binatang iblis kita, bukan? Memang, itu adalah penemuan yang luar biasa. Terima kasih telah membagikan pengetahuan berharga ini. Haha, maaf telah menahanku. Kau boleh pergi sekarang. Apa sebenarnya yang ingin dia katakan? Setelah berpamitan kepada Seo Hueol, aku meninggalkan kantornya. Seo Hueol mengamati simbol Taiji yang terus berputar di dalam tungku alkimia di kantornya. Pada dasarnya, Qi adalah jiwa, dan jiwa adalah takdir. Oleh karena itu, jika Qi dan takdir pada akhirnya terhubung. Dia tersenyum,
melihat ke arah di mana Seo Eun Hyun telah pergi. Mencegah mereka yang ditakdirkan untuk bertemu agar tidak bertemu juga dapat menciptakan gaya gravitasi takdir yang sangat besar. Weo Wung. Pada saat yang sama, sebuah retakan spasial muncul di samping Seo Hweol, dan sosok yang mengenakan putih, mirip dengan Seo Eun Hyun, muncul. Tuan Seo Hweol. Saya kesulitan memahami seluk-beluk angin memanggil, transformasi darah sejati. Datanglah ke sini. Aku telah menyiapkan eliksir khusus untukmu. Krek, berdesis. Saat wanita berpakaian putih melangkah melalui retakan spasial ke dalam kantor Seo Hweol, aliran yin dan yang di seluruh ruang mempercepat, menyebabkan semua sirkuit energi spiritual dan artefak sihir yang dipasang dengan cermat kehilangan cahaya. Sirkuit penguasa gila yang dipasang oleh Seo Eun Hyun juga untuk sesaat berhenti berfungsi. Melihat ini, dia menundukkan kepalanya, tampak malu. Saya sangat menyesal, Tuan Seo Hweol. Saya selalu tampaknya gagal mengendalikan kekuatan saya. Tidak sama sekali. Membutakan mata yang tidak perlu justru menguntungkan. Datanglah ke sini. Jangan khawatir. Aku berjanji akan membantumu bertemu kembali dengan teman-temanmu, untuk kembali ke rumah aslimu. Aku telah berjanji padamu. Seo Hweol mengulurkan tangannya kepadanya dengan ekspresi lembut. Usahamu untuk bertemu kembali dengan teman-temanmu sungguh mengagumkan. Teruslah berusaha. Bo Wung. Dengan memegang kotak kaca, aku menuju perintah pelayanan AR Aliansi Naga Sejati. Lantai atas perintah pelayanan AR tampak sibuk seperti biasa hari ini. Aku menemukan departemen administrasi di lantai atas di mana proyek penamaan sedang dilaksanakan. Apakah kau datang untuk diberi nama? Seekor binatang iblis yang mirip dengan kumbang tanduk bertanya padaku dengan sopan, melihatku mengungkapkan garis keturunan naga hitamku dengan tanduk dan sisik. Ya. Tetapi ini bukan untukku, ini untuk sahabatku. Sahabatmu adalah... Aku menunjukkan kotak kaca itu. Makhluk ini di sini. Kau mungkin berpikir ini konyol membawa hewan peliharaan untuk dinamai, tetapi makhluk kecil ini pernah menyelamatkan hidupku. Aku ingin memberinya nama yang layak dan, jika memungkinkan, membantunya bangkit sebagai binatang iblis. Ah, aku mengerti. Kumbang tanduk itu melihat centipede sejenak dan kemudian mengangguk. Baiklah, jika demikian, aku tidak punya alasan untuk menghentikanmu. Terutama karena ras naga memandang ras serangga dengan baik, aku berterima kasih. Apakah centipede dianggap bagian dari ras serangga? Baiklah, bagaimanapun, aku berutang budi besar padanya. Mendengar kata-kataku, kumbang tanduk itu dengan hati-hati mengambil kotak kaca berisi centipede. Kami akan berbicara dengan petugas penamaan kami dan mengatur agar sebuah nama diberikan. Dan sahabatmu, kau ingin membangkitkannya sebagai binatang iblis, bukan? Ya. Jika demikian, setelah memberinya nama, carilah bantuan dari binatang iblis centipede lainnya. Jika mereka dari spesies yang sama, kau mungkin akan menerima beberapa bantuan. Jika kau mau, aku bisa memperkenalkanmu kepada beberapa kenalan yang aku tahu. Oh, itu akan sangat dihargai. Itu adalah kehormatanku. Kumbang tanduk itu membungkuk, mengungkapkan rasa terima kasih. Tak lama kemudian, petugas penamaan suku bumi mengembalikan kotak kaca berisi centipede dengan selembar kertas yang bertuliskan nama yang cocok untuknya. Aku penasaran apa namanya. Penasaran dengan nama baru centipede, aku membuka kertas yang diberikan oleh petugas penamaan. Nama centipede itu adalah Hong Fen, rencana besar. Nama itu paling cocok untuk takdirnya. Meskipun tidak sebanyak ras surga, petugas penamaan suku bumi kami dilatih untuk sedikit membaca takdir melalui aliran energi spiritual dan melakukan ramalan. Nama yang diberikan oleh petugas penamaan semacam itu pasti akan menjadi yang paling cocok untuknya. Arti dari nama Hong Fen adalah petugas penamaan, seekor binatang iblis rusa yang sopan, dengan hati-hati menjelaskan arti nama yang tertulis di kertas. Terima kasih. Aku menghargai kau memberinya nama yang bagus. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihku, aku meninggalkan area administrasi. Hong Fen. Aku melihat centipede, merenungkan. Mengapa nama ini terasa begitu familiar?
Aku tidak bisa tidak berpikir bahwa aku pernah mendengar nama ini sebelumnya. Baiklah, aku akan mencari tahu nanti. Untuk saat ini, aku perlu bertemu dengan Demon Centipede yang diperkenalkan oleh kumbang tanduk itu. 13 suku utama yang membentuk aliansi naga sejati suku bumi termasuk ras naga, ras peng, ras merak, ras harimau, ras rubah, ras kuda, ras monyet, ras kura-kura, ras phoenix, ras hiu, ras sapi, ras hantu lapar, dan ras serangga. Di antara mereka, ras naga dianggap yang paling mulia, sementara ras serangga dipandang sebagai yang paling rendah hati. Awalnya, 12 ras adalah keturunan binatang abadi dengan garis keturunan sejati, sementara ras serangga hanya merujuk pada kumpulan semua binatang iblis bertipe serangga yang tersebar di seluruh suku bumi, jadi itu wajar. Dan sekarang, aku menuju untuk bertemu dengan ras Centipede yang dianggap sebagai salah satu faksi yang lebih lemah dalam ras serangga. Boowong. Aku dengan cepat tiba di lokasi ras Centipede melalui arai teleportasi yang mengarah ke area ras serangga. Ras Centipede tinggal di sebuah lembah yang sangat dalam di dalam wilayah ras serangga. Setelah bertemu dan berbincang dengan Demon Centipede yang diperkenalkan oleh kumbang tanduk, aku berhasil memperoleh beberapa teknik untuk membangkitkan Hong Fan. Metode Agung Batu Nama Pengorbanan, ya? Setelah memahami aliran energi spiritual yang mengalir melalui tubuh Centipede dan mengembungkannya dengan energi spiritual hingga hampir meledak. Sebuah ritual dilakukan untuk mengukir namanya dengan kuat dalam kesadaran Centipede, membangkitkan sifat spiritualnya. Awalnya, ini adalah metode yang digunakan oleh ras surga untuk menciptakan binatang iblis peliharaan mereka. Tetapi sebagai seorang bangsawan dengan darah sejati dari binatang abadi, kau seharusnya bisa mencapai efek yang sama melalui ritual ini. Mendengar penjelasan Demon Centipede, aku mengangguk. Jika ini awalnya adalah teknik rahasia yang eksklusif untuk ras surga, maka itu bahkan lebih baik. Menggunakan metode Agung Batu Nama Pengorbanan, aku tidak perlu mengikuti Seohweol ke suku bumi di kehidupan berikutnya. Aku bisa membangkitkan Hong Fan di tempat lain, yang sebenarnya lebih diinginkan. Aku membayar ras Centipede untuk metode Agung Batu Nama Pengorbanan dan kembali ke Istana Naga Laut. Aku minta maaf karena tidak merawatmu sampai sekarang. Melihat Hong Fan, yang telah menerima nama baru, aku mempersiapkan metode Agung bersama Yuan Yu. Ayo kita bersama-sama dari sekarang. Sebuah formasi ritual disiapkan di dalam ruangan. Setelah menerapkan mantra penutup suara, aku menempatkan Centipede di tengah formasi dan mengaktifkan ritual. Metode Agung Batu Nama Pengorbanan diaktifkan. Wei-O-Wung. Energi spiritual mengalir ke dalam tubuh Hong Fan, membuatnya menggeliat. Aku menyesuaikan aliran energi spiritual agar sesuai dengan tubuhnya dan mengendalikan formasi. Hong Fan muncul. Koong. Saat aku memanggil namanya, ritual diaktifkan, dan energi spiritual di dalam Hong Fan mulai bergetar. Memanggil namanya 3 kali memulai ritual untuk membangkitkan sifat spiritual dari binatang iblis serangga yang tidak memiliki kecerdasan. Hong Fan muncul. Memanggil namanya lagi, energi spiritual dalam Hong Fan meledak dan mulai berubah. Ledakan energi spiritual berubah menjadi kekuatan kehidupan murni, memperkuat tubuh Hong Fan, dan energi di dalamnya mulai menetap dan berotasi. Hong Fan muncul. Koong. Kali ini, ledakan cukup keras untuk aku dengar meledak dari tubuh Hong Fan. Sepertinya ia menggeliat kesakitan, tetapi bertahan dari rasa sakit, akhirnya ia membiarkan aliran energi spiritual menetap di dalam tubuhnya. Setelah memanggil namanya 3 kali, Hong Fan akhirnya membangkitkan sifat spiritualnya dan naik ke peringkat binatang iblis. Giruk, giruruk. Hong Fan mengeluarkan suara aneh, melihat sekeliling. Aura yang setara dengan tahap awal penyulingan Qi terpancar darinya. Meskipun binatang iblis memiliki sifat spiritual, kecuali mereka berasal dari garis keturunan khusus yang lahir dari binatang abadi, mereka hampir tidak memiliki kecerdasan sampai mencapai tahap membangun Qi. Sampai mencapai tahap itu, Hong Fan tidak akan berbeda jauh dari Centipede yang aku kenal sebelumnya. Aku mendekati Hong Fan, melihat ke dalam matanya, dan berkata, "Ayo kita bergaul baik dari sekarang." Sebuah takdir surgawi yang diberikan padaku oleh segel perintah pelayanan. Aku bertanya-tanya bantuan apa yang akan diberikan Hong Fan padaku di masa depan. Tidak,
Tidak masalah jika ia tidak bisa membantu. Apakah ia membantu atau tidak? Bagaimanapun, ini adalah sebuah koneksi yang menemukan jalannya kepadaku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu makhluk kecil ini. Mengingat ajaran Azure Tiger Saint, aku dengan lembut mengelus karapas di kepala Hong Fan. Dalam ladang es yang berbahaya dari intrik ras naga, tetaplah bersamaku. Akan ada banyak tantangan sulit dan menyakitkan di depan saat berada di bawah perintah Seo Huel. Tidak ada seorang pun di sisiku di istana naga laut ini. Tetapi sekarang aku memiliki Hong Fan, aku memiliki setidaknya satu sekutu. Dari sekarang, ayo kita bertahan bersama. Baru 2 tahun di bawah Seo Huel. Hanya 2 tahun, tetapi merasakan tatapan baiknya membuatnya terasa seperti 200 tahun telah berlalu. Namun, untuk mencapai tujuanku dalam kehidupan ini, termasuk menjelajahi niat sebenarnya dari ras naga, memeriksa keadaan Oh Ye Seo, dan entah bagaimana menyelesaikan pencurian bendera petir surgawi, aku harus terus bertahan. Aku akan bertahan dan pasti akan memenuhi semua tujuanku. Dengan tekad, aku melihat keluar jendela istana naga laut dengan Hong Fan yang baru saja dibangkitkan secara spiritual. Demikianlah, 5 tahun berlalu. Kururung. Aku menghirup awan gelap yang mengumpul dipenuhi dengan energi Tain, setengah membuka mataku. Akhirnya, selama 5 tahun ini, aku mencapai tahap penyempurnaan inti besar melalui metode kultivasi manusia dan juga mendekati batas ekstrim penyempurnaan inti dalam metode binatang iblis. Sekarang, saatnya untuk benar-benar kembali ke tahap jiwa Naschent. 7 tahun sejak regresi. Baiklah, 17 tahun jika aku menghitung waktu. Dia mengujiku, tetapi dalam hal aliran waktu, sudah 7 tahun. Setelah 7 tahun, aku berdiri di ambang tahap jiwa Naschent, berkat kekuatan kanvas berbagai bentuk dan koneksi. Sekali aku mencapai jiwa Naschent, aku akan bisa bergerak sedikit lebih bebas di bawah Seo Huel. Aku juga akan bisa secara resmi melatih metode jiwa Naschent. Apakah aku harus kembali ke tahap jiwa Naschent